Assalamualaikum, saya Dana Pantri Baskoro dari SMA Negeri 1 Batu Sopang. Saya berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia. Juga saya sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 1 Batu Sopang sejak tahun 2021 hingga sekarang. Sedikit cerita mengapa saya menjadi guru. Pertama, saya itu terpicu dari ayahanda saya, yaitu ayah saya berprofesi sebagai guru SD pada saat itu. Di situ saya melihat profesi beliau ini mempunyai banyak manfaat buat peserta didik. Jadi saya di situ terbangun motivasi saya hingga sampai saat ini saya mulai menyerahkan diri saya kepada dunia pendidikan. Sebagaimana saya ambil dari kutipan idola saya yaitu John Cotton Dana, barang siapa yang berani mengajar, maka ia tidak boleh berhenti mengajar. Salam bahagia, SMA Negeri 1 Batu Sopang, berakhlak, cerdas, bisa, berprestasi. SMA Negeri 1 Batu Sopang terletak di sisi selatan Kabupaten Pasir, tepatnya di Kecamatan Batu Sopang, yang terletak sangat dekat dalam ruang lingkup perusahaan tambang batubara. SMA Negeri 1 Batu Sopang memiliki siswa sebanyak 807 siswa, 56 tenaga pendidik, dan 10 tenaga kependidikan. Berikut pemaparan dari karya inovatif saya yang bertema Pesta Demokrasi Nyata dengan singkatan PD-nya. Selamat menyaksikan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan unsur penting di kurikulum Merdeka untuk menguatkan pemahaman siswa dalam wawasan Pancasila. Terkait peran saya sebagai pembina OSIS, sehingga muncullah ide dan inovasi baru untuk menyelaraskan program P5 dengan kegiatan OSIS, khususnya dalam tema Suara Demokrasi. Berawal dari gagasan bahwa kegiatan P5 memiliki tujuan baik untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui simulasi pemilihan pemimpin OSIS yang dilakukan per kelas. Saya melihat peluang besar untuk meningkatkan dampak kegiatan ini. Saya berinisiatif agar kegiatan P5 tidak hanya menjadi simulasi yang berakhir tanpa hasil yang konkret, tetapi dapat disinkronkan langsung dengan proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang nyata di SMA Negeri 1 Batu Sopang. Menghargai perbedaan, mengembangkan empati, dan mempersiap diri untuk kehidupan masyarakat yang beragam. Berdasarkan hasil studi National Center on Educational Restructuring and Inclusion pada tahun 1995 dengan judul National Study on Inclusion Overview and Summary Report yang menyimpulkan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus yang ditempatkan dalam kelas inklusif menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik, keterampilan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah dibanding dengan siswa yang ditempatkan di kelas khusus. Dengan mengadopsi pendidikan inklusif, kita dapat menggunakan sumber daya pendidikan yang lebih efisien. Alih-alih mendirikan sekolah khusus yang membutuhkan biaya yang besar, kita sebagai pihak oposisi menolak usulan tersebut karena sistem pendidikan ini mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Di antaranya, pertama, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti terbatasnya peralatan atau perlengkapan pembelajaran dan aksesibilitas untuk siswa berkebutuhan khusus karena membutuhkan biaya yang besar serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Mereka menganggap bahwa mereka berbeda dari siswa yang lain sehingga akan rentan sekali jadi sasaran empuk para siswa. Dengan menggabungkan kedua kegiatan ini menjadi sebuah singkatan unik, yaitu PD-nya, Pesta Demokrasi Nyata.
Siswa tidak hanya belajar tentang demokrasi dalam teori dan simulasi, tetapi juga mengalami langsung bagaimana proses demokrasi berjalan melalui pemilihan pemimpin OSIS dalam pesta demokrasi yang nyata, berbobot dan memberikan hasil yang jelas dalam bentuk terpilihnya pemimpin OSIS yang sah. Tujuannya agar pelaksanaan P5 tidak hanya menjadi rutinitas akademik, tetapi menjadi pengalaman bermakna yang berdampak langsung pada kehidupan organisasi sekolah. Gak apa-apa, yang penting masih di dalam. 01. Ide ini tidak hanya memberikan warna baru pada pelaksanaan P5, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan manfaat konkret dan berkelanjutan. Faktor keberhasilan utama dalam praktik ini adalah keterlibatan seluruh elemen sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf sekolah. Kolaborasi yang baik antara pembina OSIS, guru, dan siswa menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan OSIS berjalan dengan lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman sekalian. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dana Patri Baskoro SPD, selaku guru SMA Negeri 1 Batu Sopang, mencoba untuk menerapkan program atau tema ini dalam kegiatan atau diberi dengan tema PD-nya, penerapan demokrasi nyata, sehingga siswa tidak lagi hanya menerima teori dan simulasi yang diberikan, tetapi langsung memberikan praktek bagaimana berdemokrasi itu yang sebenarnya. Saya selaku kepala sekolah, kepala SMA Negeri 1 Batu Sopang, sangat mendukung dan memberikan apresiasi pada beliau, Pak Dana, atas program itu, dan mudah-mudahan program ini akan terus berlanjut dan kita akan lanjutkan sehingga anak-anak kita atau siswa kita benar-benar menerapkan apa yang mereka terima, apa yang mereka dapatkan, bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Steviani Grecia dari kelas 11G. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengikuti program PD-nya di sekolah. Sebagai siswa, saya merasa program PD-nya ini memberikan pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan hanya dari teori di dalam kelas. Melalui pesta demokrasi nyata, kami belajar langsung tentang bagaimana proses pemilihan pemimpin OSIS berjalan, mulai dari kampanye, debat kandidat, hingga pemungutan suara. Ini bukan hanya simulasi belaka, tapi proses nyata yang memberikan kami wawasan tentang pentingnya demokrasi dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin. Program ini bisa terus berjalan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.